Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Sudah siap belajarnya? Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari hari ini mudah dipahami dan ilmunya bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, materi yang akan kita pelajari adalah tentang barisan dan deret aritmatika. Kenapa sih kita harus belajar barisan dan deret aritmatika? Apa manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Konsep barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita ingin menjadi seorang pengusaha. Dalam perkembangannya secara konstan dari waktu ke waktu mengikuti deret hitung, maka kita dapat memprediksi keuntungan dan kerugiannya. Kemudian pada contoh kedua, misalkan kita ingin menabung pada bulan pertama yaitu Januari sebesar 100.000, kemudian pada bulan kedua 110.000, pada bulan ketiga 120.000. Nah, bagaimana jika kita menabung selama 1 tahun? Kita bisa menentukan jumlah keseluruhannya dengan menggunakan rumus barisan dan deret aritmatika. Coba kalian perhatikan slide berikut ini. Ibu akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum masuk pada materi barisan dan deret, kita ingat kembali tentang pola bilangan. Apa itu pola bilangan? Pasti kalian sudah mengingatnya bahwa pola bilangan adalah keteraturan dari bilangan-bilangan yang diurutkan dengan pola gambar ataupun rumus untuk menentukan bilangan berikutnya. Misalkan pada pola bilangan ganjil, terdapat pola gambar dan rumus pada pola bilangan ganjil untuk menentukan bilangan berikutnya, yaitu UN sama dengan 2N dikurangi 1. Lalu apa itu barisan dan deret? Barisan adalah jika UN adalah suku ke N dari suatu bilangan, maka U1, U2, U3, U4 sampai ke UN dinamakan barisan bilangan. Lalu, deret adalah penjumlahan dari suku-suku barisan, yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai ke UN sama dengan SN atau jumlah keseluruhan dari barisan tersebut. Untuk lebih memahami, coba kita kerjakan contoh berikut ini. Contoh, suatu barisan 5, 8, 11, 14, 27 memenuhi UN sama dengan AN ditambah B. Tentukan rumus UN dan nilai suku ke-8. Maka penyelesaiannya adalah kita diketahui bahwa UN sama dengan AN ditambah B. Nah, kita buat sebuah persamaan pada U ke-1, yaitu U1 sama dengan A dikali 1. 1 ini adalah suku ke-1 ditambah B sama dengan 5. Persamaan kedua pada U2 sama dengan A dikali 2 ditambah B sama dengan 8. Lalu kita eliminasikan persamaan tersebut, maka diketahui A-nya adalah 3. Substitusikan pada persamaan 1, yaitu U1 sama dengan 3 dikali 1 ditambah B sama dengan 5. Maka hasilnya adalah B sama dengan 2. Diperoleh rumus UN adalah 3N ditambah 2. Nah, untuk menentukan suku ke-8, kita masukkan saja pada rumus UN yaitu 3N ditambah 2. Maka U ke-8 adalah 3 dikali 8 ditambah 2. Maka U ke-8 adalah hasilnya 26. Sampai sini paham? Selanjutnya tentang barisan dan deret aritmatika. Terdapat unsur-unsur barisan aritmatika. Yang pertama, suku ke-1 atau U1 atau disebut dengan A. Yang kedua, suku ke N yaitu terdiri dari U1, U2, U3, dan U4.
dan seterusnya. Kemudian memiliki beda yang tetap dan sama. Contohnya, kita memiliki barisan bilangan yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya sampai ke UN. Maka suku ke-1-nya adalah 3 atau disebut dengan A. Suku ke N-nya terdiri dari A atau U1 yaitu 3, U2 yaitu 6, U3 9, U4 12, dan seterusnya. Yang ketiga memiliki beda yang tetap dan sama. Nah, beda antara U1 ke U2 yaitu 3. Lalu U2 ke U3 juga sama, bedanya adalah 3. U3 ke U4 juga sama, yaitu bedanya 3. Maka diperoleh rumus B sama dengan suku kedua dikurangi suku ke-1 atau suku ketiga dikurangi suku kedua. Nah, untuk menentukan U2 dapat diperoleh dari menjumlahkan suku pertama ditambah beda. Maka diperoleh rumus U2 sama dengan A ditambah B. Lalu bagaimana untuk menentukan U3? Itu sama, tinggal kita menjumlahkan suku ke-1 ditambah dengan jumlah beda, yaitu A ditambah B1 ditambah B kedua. Maka rumusnya adalah U3 sama dengan A ditambah 2B. Lalu untuk menentukan U4 juga sama, yaitu U ke-1 atau A ditambah beda ke-1 ditambah beda kedua ditambah beda ketiga. Maka rumusnya adalah A ditambah 3B. Terdapat pola di sini. Kita perhatikan bahwa pada koefisien B selalu berkurang 1 terhadap banyaknya suku. Maka rumus dari UN adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Selanjutnya, terdapat suku tengah pada barisan aritmatika. Jika barisan aritmatika diketahui N ganjil, maka suku tengah dapat ditentukan dengan rumus UT sama dengan 1/2 dikali suku pertama ditambah UN suku terakhir. Dengan syarat barisan aritmatika diketahui N ganjil dan diketahui suku pertama dan suku terakhirnya. Kemudian sisipan barisan aritmatika. Misalkan barisan aritmatika U1, U2, U3, di antara dua sukunya disisipkan beberapa bilangan. Contoh, disisipkan 2 bilangan, maka U1 kemudian terdapat 2 bilangan yang disisipkan yaitu X dan Y, U2 dan 2 bilangan yang disisipkan yaitu P dan Q, kemudian U3. Maka akan terbentuk barisan aritmatika baru dengan beda yang baru dengan rumus B aksen sama dengan B lama dibagi K atau banyaknya bilangan yang disisipkan ditambah 1. Materi selanjutnya tentang deret aritmatika. Deret aritmatika itu adalah jumlah dari suku-suku yang terdapat dalam suatu barisan. Nah, jika terdapat barisan aritmatika dengan U1, U2, U3, U4 sampai ke UN, maka deret bilangan tersebut adalah jumlah dari barisan sama dengan A1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sampai ditambah dengan U ke N. Maka rumus deret aritmatikanya adalah Sn sama dengan banyaknya N atau banyaknya suku dibagi 2 dikali 2 dikali suku pertama ditambah suku ke N dikurangi 1 dikali B. Atau jika sudah diketahui suku ke N, maka Sn-nya adalah N dibagi 2 dikali A ditambah UN. Untuk dapat memahami materi barisan dan deret aritmatika, kita perhatikan contoh berikut ini. Diberikan barisan aritmatika
2, 18, 34 sampai ke UN. Di antara dua suku yang berurutan, disisipkan 3 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika baru. Maka tentukanlah A. Menentukan beda pada barisan aritmatika baru. B. Menentukan suku ke-21 dari barisan aritmatika baru. Yang C. Menentukan nilai suku tengah. Yang D. Menentukan jumlah 21 suku pertama dari barisan baru tersebut. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, yaitu kita ketahui dulu suku pertamanya atau A, yaitu 2. Kemudian B, suku kedua dikurangi suku pertama, yaitu 18 dikurangi 2 sama dengan 16. Dan K, yaitu 3. K adalah bilangan yang disisipkan. Maka ditanyakan adalah B baru atau B aksen. Dengan rumus B aksen sama dengan B lama dibagi K ditambah 1. Maka kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 16 dibagi 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 16 dibagi 4 sama dengan 4. Maka terdapat beda baru, yaitu 4. Lalu yang kedua, menentukan suku ke-21 dari barisan aritmatika baru. Sudah diketahui bahwa suku pertama dan suku pertama pada barisan baru itu sama, yaitu 2. Kemudian beda barunya adalah 4. Untuk menentukan UN, U aksen N sama dengan A aksen ditambah N aksen dikurangi 1 dikali B aksen. Maka U ke-21 pada barisan aritmatika baru adalah 2 ditambah 21 dikurangi 1 dikali 4. Maka hasilnya adalah 2 ditambah 20 dikali 4 sama dengan 2 ditambah 80. Hasilnya adalah U ke-21 adalah 82. Selanjutnya yang C, yaitu menentukan nilai suku tengah. Maka rumus dari U tengah adalah 1/2 dikali U1 atau A ditambah U ke N suku terakhir, yaitu U T sama dengan 1/2 dikali 2 ditambah 82. Hasilnya adalah 84 dikali 2, hasilnya 42. Maka suku tengahnya adalah 42. Selanjutnya, menentukan jumlah 21 suku pertama dari barisan tersebut. Karena suku ke-21-nya udah diketahui, maka kita menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu SN sama dengan N dibagi 2 dikali suku pertama ditambah suku ke N. Kita masukkan bilangannya pada rumus SN, yaitu 21 dibagi 2 dikali 2 ditambah 82. Maka hasilnya adalah 21 dibagi 2 dikali 84 adalah SN sama dengan 1764 dibagi 2 sama dengan 882. Maka jumlah dari suku 21 suku pertama adalah 882. Contoh selanjutnya, setiap minggu Rasti menabung di koperasi sekolah. Pada minggu pertama, Rasti menabung 30.000. Pada minggu kedua dan seterusnya, ia menabung 8.000. Besarnya uang Rasti pada minggu ke-14 adalah, penyelesaiannya adalah kita diketahui pada minggu pertama Rasti menabung 30.000, maka suku pertamanya adalah 30.000, itu A 30.000. Kemudian selanjutnya Rasti menabung 8.000 setiap minggunya, yaitu maka B-nya adalah 8.000. Ditanyakan adalah besar uang Rasti pada minggu ke-14, maka suku ke-14-nya adalah kita masukkan pada rumus
UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Maka U ke-14 adalah 30.000 ditambah 14 dikurangi 1 dikali 8.000. Hasilnya adalah U14 sama dengan 30.000 ditambah 104.000. Hasilnya U ke-14 adalah Rp134.000. Nah, itulah materi barisan dan deret aritmatika. Coba kalian kerjakan latihan berikut ini. Cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Jadi kita sudah mempelajari barisan dan deret aritmatika dan menentukan pola bilangan pada barisan dan deret aritmatika serta pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.